Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran ilmu shorof yang ke-63 yang akan membahas khamsata asyara qaidatan muhimmatan fi ilmi shorofi, 15 kaidah penting dalam ilmu shorof. Yang pertama, idza taharroka, ketika berharakat. Apa harful illati, huruf illat, wan fataha dan dibaca fathah, apa ma sesuatu maksudnya huruf qoblau sebelumnya huruf ilat, kuliba maka diganti apa huruf ilat, diganti alifan alif. Jadi kaidah yang pertama ini, jika ada huruf ilat berharokat, terus sebelumnya ada huruf yang dibaca fathah, maka huruf ilat, entah itu wawu atau ya, diganti dengan alif. Contoh, qala waba'a. Asluhuma qawala waba'a. Qawala ini huruf ilat wawu berharokat, dan sebelumnya itu berupa harokat fathah. Maka wawu ini harus diganti alif, maka menjadi qala. Ba'a sama. Ini ada ya berharokat, sebelumnya berupa harokat fathah, maka ya ini harus diganti dengan alif, maka menjadi ba'a. Taharroka berharokat, fihima di dalam lafal qawala dan baya'a, apa yang berharokat harful illati, huruf illatnya. Wan fataha dan dibaca fathah, ma sesuatu maksudnya huruf qoblau sebelum huruf ilat itu. Fakuliba maka diganti apa harful illah, diganti alifan alif. Fasoro kola maka menjadi kola waba. Kaidah yang kedua, idza taharroka ketika berharokat, apa harful illati huruf illat, fil asli aslinya, asalnya, wan fataha dan dibaca fathah, ma sesuatu huruf qoblahu sebelumnya, sebelum huruf ilat, al-ana sekarang, kuliba maka diganti apa huruful illah, diganti alifan alif. Jadi kalau ada huruf ilat, asalnya itu berharokat, dan sebelumnya itu merupakan harokat fathah, sebelumnya huruf ilat itu berupa huruf yang berharokat fathah sekarang ini, maka diganti menjadi alif. Contoh, yuqalu, artinya dikatakan, asalnya yukwalu. Ini yukwalu ini ada huruf ilat yaitu wawu berharokat, dan harokatnya itu merupakan harokat asal. Fanukilat harokatul mu'tal, harokatnya huruf mu'tal yaitu wawu ini dipindah ila sahih as-sakin qoblahu, ke huruf sahih yang mati yang sebelumnya. Jadi ada huruf ilat berharokat, sebelumnya ada huruf sahih yang mati. Maka harokatnya huruf ilat ini harus dipindah ke huruf sebelumnya. Maka menjadi yuqaulu. Nah, setelah yuqaulu ini tsumma kulibat al-wawu alifan. Lalu wawu ini yuqaulu ini diganti alif. Mengapa? Karena wawu itu jatuh setelahnya fathah dan asalnya wawu itu berharokat. Walaupun kemudian harokatnya itu dipindah ke huruf sebelumnya, tapi kan asalnya tetap berharokat. Maka wawu ini diganti alif. Litaharrukiha karena berharokatnya wawu fil asli di dalam asalnya, wan fitahima dan dibaca fathahnya huruf qobla sebelumnya. Al-ana, tadinya memang tidak dibaca fathah,
setelahnya harokat wawu dipindah kepada huruf sebelumnya akan menjadi berharokat. Itu yang dimaksudkan al-ana itu, jadi setelah mendapat pindahan dari huruf elat sebelumnya. Fasoro yukolu, maka menjadi yukolu. Ini wawu berharokat, asalnya jatuh setelahnya fathah, maka menjadi yukolu. Wa misluhu yuba'u, sesamanya lafal yukolu itu adalah yuba'u. Kalau yuba'u ini aslinya yub ya'u. Kemudian harokatnya ya dipindah ke huruf sokheh sebelumnya yang mati, yubai'u, maka menjadi yubai'u. Kemudian ya-nya diganti alif karena jatuh setelahnya fathah asalnya, maka menjadi yuba'u. Kaidah yang ketiga, idza taharroka, ketika berharokat, apa harful illati, huruf ilat, wa bijanibihi, dan di sebelahnya huruf ilat, sohihun, ada huruf soheh sakinun yang mati, nukilat, maka dipindahkan apa al-harokatu, harokat, minal mu'tali, dari mu'tal, dari wawu atau ya, ila sohihi, pada huruf yang soheh, as-sakini yang mati, qoblau sebelumnya. Jadi kalau ada huruf elat berharokat, sedangkan di sebelahnya, maksudnya sebelumnya itu ada huruf soheh. Huruf soheh itu berarti ya huruf selain wawu dan ya. Jadi sebelumnya itu ada huruf soheh yang mati, maka harokatnya huruf elat tadi harus dipindah kepada huruf soheh yang mati yang sebelumnya. Contoh yakulu, asalnya yakulu, ini wawu berharokat, sebelumnya itu berupa huruf yang mati, huruf soheh mati. Maka harokatnya wawu itu harus dipindah ke huruf sebelumnya. Panukilat dhummatul wawi ilal qaf qoblaha. Maka dhammahnya wawu dipindah ke qaf yang sebelumnya. Maka fasoro menjadi yakulu. Wa misluhu yabi'u. Nah, dan samanya lafal yakulu itu adalah yabi'u, asalnya yabyi'u. Ya berharokat, kasroh, kemudian sebelumnya ada huruf sokheh yang mati, maka harokatnya ya dipindah ke sebelumnya. Jadilah yabi'u. Yang keempat, idza waqa'at, ketika jatuh apa al-wawu, wawu, baina ya'in, di antara ya maftuhatin yang dibaca fathah, wa kasrotin, dan kasroh lazimatin yang pasti, khudifat, maka dibuang apa wawu. Jadi kalau ada wawu, wawu itu jatuh di antara ya yang berharokat fathah dan kasroh, maka wawu tersebut dibuang. Contoh, wa'ada yaitu, asalnya yau itu. Lah ini wawu ya jatuh di antara ya yang fathah, ini ya, dan kasroh, ini i, itu ada kasrohnya, maka wawunya itu dibuang. Fakutifat al wawu, maka wawu dibuang. Wasoro, maka menjadi ya itu. Wa ulhiqo, dan diikutkan bil ya'i, dengan ya, apa baki hurufi ana, itu huruf ana itu yang lain. Jadi, sisanya selain ya itu diikutkan kepada ya. Jadi fi'il mudhari itu kan dimulai dengan hamzah, nun, ya, ta. Nah, yang dicantumkan di sini ini adalah ya, tapi selain yang dimulai dengan ya juga sama hukumnya dengan ya. Yang kelima, idza istama'a, ketika bertemu apa harfani, dua huruf mutajanisani yang sama jenisnya, ba'da fa'il kalimati, setelahnya fa kalimah, artinya huruf pertama, udghima, maka diidghamkan ahaduma, salah satu dari keduanya, fil akhari, pada yang lain. Jadi kalau ada dua huruf yang sama jenisnya,
setelahnya fa fi'il atau fa kalimat, maka dua huruf yang sama jenisnya itu harus diidghamkan, digabungkan. Nah, syarat mengidghamkan bisarti, syarat mengidghamkan itu huruf yang pertama harus mati bisarti sukunil awal, dengan syarat huruf yang pertama sukun, wa taharrukis tsani, dan berharokatnya huruf yang kedua. Contoh madda, asalnya madada. Ini ada dua huruf yang satu jenis, dal, dal. Fahudifat harfud dal al-ula. Maka harokat dal yang pertama itu harus dibuang. Berarti menjadi madda. Alasannya tolaban idgham. Dibuang harokatnya itu tujuannya untuk diidghamkan. Fasara madda. Nah, setelah madda, tuma'udid maddal fiddal. Jadi yang pertama diidghamkan pada dal, yang kedua maka menjadi madda. Tuma'udhimat, lalu diidghamkan apa dalu dal yang pertama, fiddali ke dal yang kedua. Fasara maka menjadi madda, madda. Yang keenam, idzat sama'at, ketika bertemu apa al-wawu wawu wal ya dan ya, wasabako dan mendahului siapa ahaduma salah satu dari wawu dan ya bisukuni dengan sukun, kulibat maka diganti apa yang diganti al-wawu wawu ya an ya, wa udhimat dan diidghamkan apa al-ya uya yang pertama fil ya'i dalam ya yang kedua. Jadi kalau ada wawu dan ya bertemu. Nah, sebelumnya salah satunya itu sukun. Maka wawunya itu harus diganti dengan ya. Contoh royanu. Royanu ini asalnya adalah royanu. Ini ada wawu dan ya bertemu dalam satu kalimat. Dan wawunya itu mati. Maka wawu ini harus diganti dengan ya. Berarti royanu. Nah, setelah ada dua ya itu harus diidghamkan. Maka menjadi royanu. Kaidah yang ketujuh, idza tatarrafa, ketika berada di pinggir, maksudnya lam fi'il, apa harful illati huruf illat, layak fi maka tidak kuat apa huruf ilat alal harokati untuk diberi harokat ghairul fathati selain fathah. Jadi kalau ada wawu atau ya menjadi ain fi'il, maka wawu dan ya itu tidak kuat kalau diberi harokat, artinya berat selain dari fathah. Nah, karena berat maka ya tidak diberi harokat. Contoh yarmi. Nah ini asalnya yarmiu, ya berharokat di lam fi'il. Nah ini berat. Yat'uwu. Yat'u asalnya yat'uwu. Ini wawu berharokat di pinggir. Ini juga tidak kuat, tidak kuat. Maksudnya berat. Fahudifa harokatul wawi wal ya, maka harokatnya wawu dan ya dibuang. Wa ingkanat al harokatu fathatan, wa ingkanat dan jika ada apal harokatu harokatnya itu fathatan berupa fathah, baqiat maka ditetapkan apa fathah lihifatia karena ringannya fathah. Nahwu layarnya. Jadi kalau ini yarmi kemasukan lan itu amalnya menasabkan fi'il mudhari', maka menjadi layarnya. Itu boleh, tidak usah yaknya ini dibuang harokatnya. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, sampai di sini dulu kaidah yang ke-8 sampai 15, insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.